Saat ini saya sedang berada di kediamannya Mas Bambang Kusyanto. Beliau adalah seorang musisi dan juga entrepreneur yang tangguh. Ya. Nah, jadi nanti kita akan dengarkan kisah-kisahnya dalam wawancara saya dengan beliau. Mas Bambang atau Mas Yanto saya panggil nih Mas? Bebas. Kalau yang teman kecil biasanya panggil Yanto. Kalau teman kuliah biasanya Bambang ya. Cuman kalau secara di bisnis biasanya Bambang ya. Ya, saya panggil Mas Bambang aja ya. Iya. Mas Bambang ini seorang insinyur. Tapi usahanya sekarang entrepreneur. Kita ingin tahu bagaimana sih sejarahnya Mas Bambang ini membuat entrepreneur, Mas. Iya, jadi awalnya dulu Mas Hanta juga tahu kita sama-sama bareng jadi pengamen ya. Awalnya kita ini ya musisi lah ya. Musisi main di hotel-hotel lah. Sejak pariwisata dibuka lah di Senggigi waktu itu ya, awal-awal tahun 90-an. Nah, tahun 91 itu saya memulai usaha
mau mulai merintis lah. Jadi awalnya itu dari persahabatan kawan di kampus. Ada kawan di kampus itu ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, dan ya itu ya. Dan saya sendiri peternakan, makanya itu gelar saya tadi insinyur. Gelar tuh hanya untuk ngelamar aja ya, ngelamar istri maksudnya. Jadi itu awalnya, jadi Yankis, perusahaan saya itu namanya Yankis Usaha sampai sekarang. Jadi sejak berdirinya itu memang Yankis itu adalah akronim dari nama-nama saya dan teman-teman saat mendirikan usaha. Jadi Yannya itu udah Yanto, yang nama saya panggilan Yanto. K-nya itu Karwendi, E-nya itu Ervan, S-nya itu Edi Setiawan. Itu anak Unram semua. Jadi langsunglah nama urus usaha itu jadi bentuk Yankis supaya mudah diingat. Nah, jadi awalnya kita membuat event-event showbiz dulu. Beberapa antaranya konser musik kemanusiaan, kemudian festival musik dan lain-lain lah. Karena saya bergerak di dunia musik, jadi banyak seputaran entertain itu saja. Diawali dengan beberapa klien saat kita ngamen, selesai ngamen, turun panggung. Biasanya ada tamu-tamu tuh, besok nyanyi di kantor saya main ya. Bawa bandnya, oh siap. Besoknya lagi gitu. Terus kalian dong siapin panggungnya, siapin lampunya. Kalau ada MC-nya juga boleh. Nah, akhirnya saya berpikir bahwa ini suatu peluang usaha yang menarik. Jadi satu paket hiburan, jadi orang tinggal duduk, kita kerjain mereka apa acaranya, maunya apa, mau ada musik, mau ada tari. Akhirnya jadilah paket. Jadi entertain itulah awalnya. Saya nggak tahu kalau ternyata usaha itu sangat dibutuhkan di tahun-tahun sekarang ini. Dibutuhkan pihak ketiga. Jadi klien tinggal duduk manis, mau acara apa, budgetnya berapa, mau musiknya mau musik apa, acaranya seperti apa dikemas, kita hajar, kita borong, jadilah pekerjaan. Jadi alhamdulillah sejak tahun 91 berdirinya, tahun 95 itu 96 saya lembaga hukumkan. Jadi perusahaan ini saya lembaga hukumkan, di mana kawan-kawan saya yang Unram tadi itu adalah perantau. Mereka balik ke kampung halamannya, ada yang ke Tangerang, ada yang ke Surabaya, ada yang ke Magelang. Akhirnya saya sendirilah. Jadi saya buat tetap dengan menggunakan nama itu, saya dirikan namanya Yankis juga singkatannya, tapi dalam bentuk company perusahaan itu namanya CV Dian Kencana Sukses. Ya artinya juga singkatan dari itu, Dian. Diannya kita ambil Kencana Sukses. Ya itu aja simpel. Jadi saya jalanin aja. Karena saya juga orang hobi musik, senang musik, jadi untung rugi nggak ada rasanya, kita senang semua. Yang penting penonton suka, klien senang, kita lebih puas. Alhamdulillah sejak 96 berarti sekitar 24 tahun berdiri. Alhamdulillah saya masih eksis, punya menghidupi sekitar 21 karyawan. Alhamdulillah. Iya. Jadi kalau sekarang itu 21 karyawan, itu bukan sedikit itu Mas Bambang ya. Jadi itu kan awalnya waktu tahun 96 ya, tahun 96 berdiri itu Mas Yanto ini, Mas Bambang berapa orang Mas yang bekerja itu? Awalnya dulu saya cuma hanya punya karyawan tetap tuh hanya dua orang terus ke tiga orang nambah. Nah, kemudian ya, mulai dia kelihatan bisnis ini tahun 2005-2006 itu mulai dilirik bahwa namanya sekarang itu namanya ternyata perusahaan itu namanya IO, event organizer. Baru kita tahu oh ini IO loh gitu. Jadi mengemas suatu event, mengorganisir event dari awal hingga akhir, dari perencanaan juga, dari akhir sampai pelaporan dan lain-lain. Jadi alhamdulillah sekitar 21 ya orang. Menyiapkan ya Mas ya. Ya. Jadi menyiapkan program itu dari awal sampai dengan akhir ya. Ya akhir. Itu event organizer. Kemudian di mana saja Mas Bambang ini katakanlah dipesan itu untuk event-event apa saja? Ya macam-macam. Jadi kebanyakan kalau event yang kita gelar, yang kita garap itu ya. Pertama, kebanyakan klien punya event. Jadi
Satu, event di hotel. Event di hotel tuh reguler, itu sering banyak ya, meningkat dengan meningkatnya pariwisata kita. Lombok waktu itu kan lagi naik daun, jadi setiap tamu yang datang mereka kadang ingin nama kegiatan MICE, meeting, intensive, exhibition, dan itu ya. Jadi mulai dari mereka datang, kemudian mereka meeting butuhin apa saja. Kemudian biasanya ada kegiatan gala dinner atau welcome dinner. Kita siapkan hiburannya dari panggung, dari tata lampu, dekorasi, talent musisinya juga, musisi, MC kalau dia butuh penari atau mungkin fire dance biasanya, atau dan lain-lain sebagainya. Itu yang simpel, yang rutin lah ya. Kemudian yang kedua ada event-event nasional seperti Tambora Chilling, itu Kompas punya event itu. Jadi itu kegiatan olahraga lari ya, lari yang menantang 300 lebih kilo, 321 kilo nggak salah. Itu kita handle mulai dari start, kemudian mereka membangun base camp mereka di Tambora itu, mempersiapkan seluruhnya termasuk hiburan dan lain-lainnya. Kemudian juga ada event Sunset Jazz yang baru-baru digelar. Itu yang event yang saya pikir cukup terdengar lah ya. Selain itu juga banyak juga event-event olahraga seperti yang fun walk, jalan santai atau fun run. Kemudian fun run kemarin kita buat di Siwa, Kuta ya. Itu klien sekalian dia opening suatu villanya, dibuatlah event. Jadi alhamdulillah IU ini banyak sekali merangkup kegiatan macam-macam lah. Mulai dari pertemuan, rapat, seminar dan lain-lainnya, kemudian launching suatu produk dan lain-lain. Kemudian juga event tersendiri, event untuk membranding apa. Jadi alhamdulillah berkat dukungan. Saya ingat itu Mas Bambang ya, waktu peluncuran Ayo pakai produk Lombok Barat ya. Oh ya. Nah, itu Mas Bambang juga berkiprah di situ, dan sekarang gaungnya masih terdengar itu di Lombok Barat. Oh iya. Nah, itu gimana ceritanya kok bisa berkomunikasi dengan Disperindak waktu itu, Disperindak Lombok Barat maksud saya. Oh iya. Ya saat itu juga kebetulan kita kan juga banyak punya kawan link. Kebetulan waktu itu saya karena menggarap eventnya pariwisata Lombok Barat ya, seperti Senggigi Sunset Jazz, kemudian ada festival Senggigi nggak salah. Jadi kita lah berkenalan, kebetulan ada kawan di sana jadi mengkomandoi suatu dinas lah di Disperindak, namanya Pak Agus waktu itu. Jadi Mas Agus punya ide, kita bertukar pikiran, oh buatin aja event. Jadi waktu itu temanya kita angkat ayo pakai produk Lombok Barat ya. Jadi beberapa kerajinan, hasil kerajinan dari Lombok Barat itu akan digaungkan supaya disosialisasi dan bisa digunakan di keseharian, baik itu di tingkat pegawai negeri dan jajarannya lah. Jadi kita buatlah satu event, dan bentuknya waktu itu ada eksibisinya, ada pameran, kemudian ada bazarnya, kemudian ada hiburannya. Masalah kita buat event itu berapa hari itu ya? 2 atau 3 hari ya? 2 hari nggak salah. Jadi event itu cukup antusias ya, masyarakat sana sangat senang karena kita kemas dengan entertain ya. Jadi tidak melulu pameran, kita selingi dengan hiburan. Saya pikir itu bagus sekali produk Lombok Barat, harus dibangkitkan lagi. Mas Bambang ya, dari sekian lama Mas Bambang usaha entrepreneur ini, usaha apa aja yang jenis-jenis yang diusahakan Mas? Berawal dari kegiatan showbiz dan hiburan tadi. Jadi sekarang kita adalah pertama kita adalah menerima jasa IO, event organizer. Jadi klien butuh konsep acara kita siap untuk mengkonsepkan dan mengerjakannya. Kemudian kedua, kita sekarang di produksinya juga. Jadi produksinya sendiri. Kalau dulu kita gunakan beberapa vendor. Jadi seperti misalnya sound system, kita juga ada penyewaan sound system. Lighting juga kita ada. Panggung juga kita yang beberapa
ukuran juga kita punya sendiri. Kemudian lighting, kalau lighting kita masih beberapa kerjasama dengan vendor. Itu jadi produksinya itu termasuk panggung, sound system, lighting, kemudian dekorasi, termasuk dekorasinya itu. Kebutuhan event seperti backdrop panggungnya, kemudian buat suasana untuk event itu apa saja produksinya, dekorasinya lah, dekorasi event. Yang selanjutnya juga kita menyiapkan talentnya. Mau talent apa saja juga kita juga siap. Mau talent akustik kan, kemudian mau elektronan, mau full band yang mau jenis musiknya yang mau rock and roll, mau jazz, mau blues, atau mau top 40 juga kita siap. Termasuk juga keroncong juga ya Mas Anta ya. Siap gitu. Kemudian selanjutnya kita juga bergerak di multimedia. Multimedia ini kebutuhan untuk audiovisual seperti layar screen. Event-event sekarang kan butuh visual gitu. Kemudian TV plasma kita juga, kemudian LED screen sampai LED screen kita juga siap. Termasuk untuk syutingnya, pengambilan gambar, termasuk untuk tenaga operator multimedianya kita siap. Selain itu juga apa ya seperti tadi itu bahwa kita adalah kebutuhan event itu selain itu adalah seperti publikasinya, misalnya untuk percetakan, untuk nyetak baliho, memasang balihonya itu kita siap. Advertising lah ya, itu masuk bidang saya. Percetakan, kemudian kebutuhan untuk baliho, spanduk, umbul-umbul dan lain-lain, kemudian untuk pencetakan kertas, apakah undangan, apakah bahan seminar dan lain-lain gitu, stiker dan lain-lain gitu siap. Kemudian itu advertising, kemudian juga ya kita juga kerjasama dengan beberapa advertising untuk titik-titik baliho publikasi di seluruh NTB ini kita siap menghandle. Ya, kurang lebih seperti itulah ya, bidang yang saya kerjakan. Oke, di pandemi corona ini berapa persen Mas yang menggunakan jasanya Mas Bambang ini, dan mungkin ada pekerja yang dirumahkan untuk sementara Mas? Nah ini dia, mungkin semua seluruh dunia mungkin di bidang usaha ya. Jadi memang masa pandemi ini ya, wabah virus corona ini betul-betul tidak diperkirakan semua. Jadi kita juga, saya pribadi juga tidak siap menghadapi wabah ini. Betul-benar melumpuhkan perekonomian kita ya. Jadi sementara ini sejak dari pertengahan Maret nggak salah itu kita udah mulai lockdown itu di rumah saja itu. Jadi ya beberapa mungkin 2 bulan kita sudah liburkan karyawan karena tidak boleh berjumpa atau berkumpul. Ya selama 2 bulan ya masih kita support perusahaan, tapi sejak 2 bulan ketiga keempatnya itu perusahaan sudah sementara ini ya mengambil kebijaksanaan untuk merumahkan karyawan. Karena kita tidak sanggup menanggung biaya besar operasional itu kan. Jadi hanya sekitar 4 orang yang standby di kantor, yang selanjutnya ya di rumah dulu, di rumah dalam arti standby. Jadi kalau saya juga mem-PHK juga tidak mungkin, karena bisa usahakan menjaga, mempertahankan mereka lah tetap bekerja. Cuman kondisi ini mereka mengerti semua kondisi ini. Kompensasinya dari perusahaan paling bisa membackup kebutuhan sembako mereka selama di rumah. Iya Mas. Ini pandemi ini memang luar biasa ya. Apa ide-ide Mas Bambang ini di masa pandemi ini Mas? Apakah ada konser-konser yang bersifat virtual segala macam Mas? Iya, kita karena itu jadi beberapa memang kita udah coba seminggu yang lalu. Jadi beberapa kawan itu, khususnya musisi itu juga kan mereka libur itu, off bener, tidak ada tempat main. Kasihan juga mereka musisi. Jadi dibuatlah kawan-kawan musisi itu dia ngamen online lewat medsos. Kemarin kita pilih Facebook karena lebih familiar ya, lebih banyak yang nonton. Buat ngamen, jadi mereka juga diapresiasi lewat transfer rekening, kemudian offline-nya mereka bisa dapat disawer lah istilahnya.
Jadi mereka buat. Jadi minggu yang lalu saya coba buat di sini dengan grup waktu itu Pipit and the Maikane. Jadi apresiasinya cukup baik. Kemudian juga di saat ini kawan-kawan musisi itu banyak yang beralih profesi, bukan beralih ya, mungkin sekedar untuk bertahan lah. Mereka banyak bisnis kuliner online sekarang kan, termasuk nyonya saya lah. Jadi kita gabungkan dengan event online perform tadi itu dengan menjual aneka produk kuliner. Alhamdulillah seminggu yang lalu sukses lah. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi semangat buat kawan-kawan yang lain untuk bergerak lah. Minimal kita bergerak, jangan kita putus asa. Jadi sementara ini banyak, ya sementara ini saya eventnya saya buat reguler seminggu sekali di sini untuk online ngamen lah istilahnya. Mungkin itu yang bisa. Oke Mas Bambang, jadi karena pandemi ini kemudian kita menumbuhkan inovasi-inovasi yang sebenarnya tidak pernah terpikir dalam benak kita, kemudian menjadi ada gitu. Ya, betul. Ya, saya berdoa semoga usaha-usaha yang dijalankan oleh Mas Bambang ini berhasil dan sukses. Amin, amin. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.